Kami siap mengawal kembali pesta demokrasi negeri. Metro TV, The Election Channel. Debat kedua Capres-Cawapres 2024, Jumat 22 Desember jam 5 sore. Ya, pemirsa, kembali di Newsline Trending Topik Spesial Debat Capres. Nah, hari ini saya dan Jason dan juga tim sudah meramu ini untuk memantau trending topik apa sih yang benar-benar sekarang lagi hits di media sosial gitu kan. Ini ada pemirsa kami temukan, ternyata masih seputar debat Capres itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah jadwal debat Cawapres. Ini juga yang paling ditunggu ya, Jason? Betul, sampai dengan siang ini debat Capres itu walaupun sudah berlangsung di minggu kemarin, pencariannya masih ada 6.000 pencarian di Google Trends. Dan untuk jadwal debat Cawapres yang akan kita jalan nanti 22 Desember itu sudah mencapai 7.000 pencarian. Nah, kita mau tanya nih ke teman-teman komika yang kalau kita lihat kan dari perangainya, fisiknya masih muda ya. Gen Z semua kan ini kan? Iya. Gen Z banget. ya. Nah, Gen Z banget ya. Masih ya gitu ya. Alpha. Dituduh Jamal Mirdad. Betul. Apa? Saya Jamal Mirdad Gen Z. Tapi muda lah intinya ya. Nah, kalau mau tanya soal debat Capres yang banyak banget dicari walaupun udah minggu lalu. Memang di kalangan pertemanan deh misalnya ngomongin soal debat Capres juga nggak sih? Mungkin dari Mas Duto? Setiap hari kita ngomongin debat Capres. Gitu. Anak muda tuh setiap hari ngomongin debat Capres, kita ngelihat, oh ini kemarin ngomongnya seperti ini, Capres seperti itu. Pokoknya semua hal tentang debat Capres, anak muda suka banget. Masa sih? Masa sih? Di tongkrongan kayak gitu tuh. Karena kan maksudnya apalagi sekarang kan TikTok ya. TikTok tuh ya terpapar semua tuh politik-politik. Mungkin ada joget-joget gemoy. Mungkin dulu ada yang selepet Caimin. Itu kan gimmick-gimmick seperti itu disukain sama anak muda. Jadinya anak muda sekarang tuh ngeliat, wah ini nyata sekarang politik tuh banyak gimmick-gimmicknya. Bukan cuma joget gemoy, tapi semua capres itu punya gimmicknya masing-masing kan. Dari dulu politik emang banyak gimmicknya, Mas. Tapi kan? dari dulu belum ada TikTok. Oh gitu. Sekarang TikTok itu yang meluaskan gimmick-gimmick itu sampai ke sendi-sendi kehidupan anak muda. Waduh, tepuk tangan. Sampai ke sendi-sendi itu di bawah ya kan. Udah dapet nih quote-quote Kayak ini. biasa ya, cek hidung gitu loh. Kalau Mas Benny gimana? Diobrolin nggak sih di kalangan pertemanan gitu? Banget. Oh, gitu? Bahkan ada yang sampai debat tuh. Oh gitu? Teman-teman saya sampai ninggalin debat Liverpool MU. Oke, iya. Gantinya ke debat Debat Capres. Capres. Ini favoritnya siapa gitu. Kalau saya lumayan ini ya di luar ekspektasi ya. Gitu? Debat Cawapres kan sebenarnya yang paling ditunggu sebenarnya, nggak tahu ya alasannya apa ya. Coba jujur, Coba alasannya alasannya apa? Cuman debat Capres kemarin rame banget. Ya. Bener-bener saya nonton kan, cobalah nonton satu Segmen 15 misalnya. menit awal lah gitu. Ternyata sampai belakang nonton dan rame banget. Nah ini khusus untuk tim Pak Prabowo kan ini gimmicknya sangat kena nih di anak muda gitu. Sedangkan Mas Gibran kan agak lumayan diem ya gitu. Apakah nanti akan ada rencana menyewa koreografer atau apa? Ini cuma Prabowo sama Gibran doang yang kena anak muda. Kalau Anies, Amin sama ini Ganjar Mahfud emang nggak kena ke anak muda? Omongannya udah kena sebenarnya. Oh udah kena. Udah kena. Gitu. Omongannya kan udah kena ke Pak Prabowo ya. Jadi ya kalau Pak Prabowo balasnya kan pakai gerakan gitu kan. Yang jadi penasaran itu Mas, apakah nanti Gibran ini kemarin kan udah ada dikit ya. Apakah akan ada gimmick? Kan Teasernya udah kelihatan teasernya. teasernya udah kelihatan kan lebih muda dari Pak Prabowo. Jadi harus lebih energi kan pasti. Siap, Ben. Nah, ini kalau Kuku, yang kedua ini kan soal jadwal debat Cawapres juga menjadi trending topik. Menurut kamu kenapa sih orang tuh penasaran nunggu debat Cawapres? ini Jujur kebetulan ya. di belakang tadi udah kasih tahu jawaban ke Apa saya. tuh? Jawabannya apa? Coba, spill dong, spill. Karena secara basicnya semua orang Indonesia ini yang di sini saat ini nih lagi demen berantem. Demen nonton orang berantem paling seru. Itu mengalahkan nonton kecelakaan kayaknya. Kalau kecelakaan suka nonton juga. Ini Emang nonton siapa yang berantem. diekspektasi akan berantem? Emang siapa? Nah, tapi masalahnya gini, harus dicatat berantemnya tidak fisik karena ini berantem adalah berantem gagasan. Jadi gagasan ya, jangan gimmick ya. Kalau bisa gagasan. Karena orang ternyata pada suka orang-orang ribut itu dan dari keributan itu mereka tahu pada akhirnya mereka ujung-ujungnya berteman karena mereka terbiasa nonton berantem selebritis di ring tinju. Tahu berantem ternyata ujung-ujungnya temenan. Jadi berantem aja lah nanti di debat dia apa asal tidak ada pertikaian di dunia nyata gitu. Oh gitu. Karena jadi debat ini menggantikan keributan-keributan di dunia nyata yang terjadi di 2019 dulu. Sudahlah, silakan lagi. Kayak show gitu jatuhnya kalau Tapi Cawapres ya. pertarungan yang paling lo tunggu tuh pertarungan siapa? Itu maksud Tentu saya. yang seperti Mas Benny bilang. Siapa dong? Ini mumpung ada perwakilannya nih. Tadi panjang kali lebar gitu. Putar. Tadi saya sempat bilang cuman ini jam 2:30 kebetulan jadwal saya amnesia ya.
Intinya jujur aja pada Kalau nunggu saya, Gibran kan. Gibran melawan mungkin Prof. Astagfirullah. Mahfud MD ya, karena kan itu lumayan. Ini kan mewakili akademisi yang sudah senior dan ini anak muda. Siapa tahu walaupun anak muda ternyata jawabannya lebih lugas. Oh gitu. Terus Caiminnya gimana Caimin kalau mereka itu. berdua berdebat? Iya. Kenapa Kalau mereka coba berdua Gibran dan berdebat, Mahfud? bagaimana, Caimin? Caimin mungkin bisa selepet-selepet nanti. Tapi Caimin juga ditunggu. Caimin kan orator juga kan. Ya. Jadi kalau saya sih akan lebih seru cawapresnya menurut saya. Gitu ya? Iya. Coba nih, tapi sebelum kita sampai ke topik soal cawapres, karena nanti kita akan ada sesi khusus juga untuk bahas itu, saya mau tanya ke masing-masing tim ses. Dari anak muda, ini kan kalau menurut survei, angkanya untuk nanti memilih itu mendominasi lebih dari 50% nih akan mencoblos di bilik suara. Nah dari masing-masing, apakah sudah pede bahwa kalian tuh sudah cukup kena jualannya ke anak muda? Mungkin dari Mbak Latifah deh. Ya, kita percaya diri tentu saja pemilih anak muda nanti di 2024 jumlahnya itu hingga 58%. Lebih dari 25% itu adalah generasi Z, mereka yang sekarang nanti di 2024 itu terutama 14 Februari umurnya sudah 17 tahun dan yang sekarang kira-kira umurnya 25 tahun. Nah, juga nanti yang ini yang milenialnya 25 hingga umur 42 itu tuh juga sudah banyak banget. Nah, jumlah inilah yang kita ketahui sudah perlahan-lahan diambilin, tidak hanya oleh partai politik yang mendukung Pak Anies dan juga Pak Muhaimin, tetapi juga Pak Anies sebagai seorang sosok calon presiden yang memang sudah memanfaatkan kerjasama kolaborasi yang sangat baik dengan anak-anak muda. Kalau melihat tim yang bekerja di belakangnya Pak Anies itu banyak sekali anak-anak muda, seumuran-seumuran kita, begitu kan ya, anak-anak muda yang cerdas-cerdas, lulusan universitas-universitas ternama dan juga universitas-universitas lainnya yang bisa saling bekerja sama, berkolaborasi untuk membuat sosok Amin ini menjadi sosok yang paripurna, mencocok menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Untuk anak muda juga pastinya. Iya, ya. itu. Nah kalau ke Mas Faldo, hai Gemoy, gimana? Yang katanya anak muda banget nih, cukup pede nggak dengan anak muda, pasar anak muda? Ya, kita sih terus bekerja keras ya, terus berjuang, terus melihat bahwa anak muda milenial selain yang ada di kota juga ada banyak di desa. Tidak semua juga yang mungkin beruntung sampai kelulus kuliah, tapi juga yang langsung bekerja pasca sekolah gitu. Dan kita juga meng-capture bahwa size anak muda yang besar ini juga beda karakternya antara milenial yang ada di desa sama milenial yang ada di kota gitu. Maka kita juga punya Mas Gibran kemarin udah mulai keliling-keliling ke beberapa tempat, dialog sambil ngobrol. Kebetulan kita ya dilalah ya mungkin udah ditakdirkan punya cawapres mudanya muda beneran gitu loh. Jadi ya kita juga mudah-mudahan nanti pas performanya Mas Gibran nanti juga dan juga ada perwakilan yang ada di sana anak usia 30-an itu bisa menjawab keresahan mayoritas 52% pemilih ini bahwa di situ ada abang gua, ada teman saya, ada sahabat kita, ada teman aneh gitu yang bernama Gibran Raka Buming Raka gitu. Nah kalau Mas Bagas gimana? Itu tadi dari 1 dan 2. Kalau Mas Bagas tadi sudah dijelaskan sebenarnya kalau soal muda dan muda itu Pak Ganjar dari dulu memang udah concern. Tapi isu apa sih yang ditangkap oleh tim Anda terkait dengan kebutuhan anak muda sekarang yang bisa jadi modal untuk campaign dan dipilih nanti? Nah, kita kan kadang-kadang suka ini ya melihat bahwasanya anak muda ini maunya yang happy-happy aja dan lain sebagainya. Ternyata setelah kemarin ini tim kita turun ke lapangan, ternyata enggak. Ternyata mereka sangat concern terhadap masa depan Indonesia. Contoh begitu saya tanyakan, kalian milih apa rencana tanpa kita memakai atribut apapun ya. Mereka bilang gini, Bang, kita nih masih undecided voter. Kita baru akan melihat nanti setelah debat pertama. Surprise. Jadi artinya apa? Tidak semua anak muda ini bisa di-entertain dengan sesuatu yang sifatnya have fun semata. Bahwasanya mereka juga ternyata sangat concern tentang isi dari program masing-masing calon presiden terhadap masa depan mereka. Isunya anak muda kan sekarang apa sih? Lowongan kerja, cari rumah, dan gimana mereka berkompetisi di masa depan. Nah itu yang harus diadres. Dan saya rasa Pak Ganjar sudah menangkap itu.
Nah ini menarik sekali. Kalau tadi kita bicara demokrasi kan tidak lepas dari politik. Nah sekarang ini memang menjadi PR besar bagi setiap paslon ya untuk membuat politik ini menjadi lebih asik di mata anak muda. Karena ini generasi 2045, generasi emas. Betul sekali. Betul. Nah bagaimana kemudian bisa merebut hati dari anak-anak muda yang mayoritas ini akan nanti memilih di balik suara. Tapi nanti yang di segmen berikutnya akan kami juga paparkan. Ini Yohana pasca debat ternyata banyak sentimen-sentimennya. Terus kemudian ada ternyata ekspresi-ekspresi yang tertangkap dan ini jadi tanggapan sendiri atau menjadi perhatian publik. Kita bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.